Bagaimanakah cara mencari tersangka dalam kasus Yodi Prabowo dengan matematika operasi himpunan? Mari kita bersama menyusun langkah-langkahnya. Operasi himpunan ini pertama kali kita pelajari di sekolah dasar. Hari ini kebetulan kelas kosong walaupun tidak libur. Wah, bagaimana sih tidak libur tapi kosong? Apakah belajar online? Oh, tidak bisa ya. Di Papua ini untuk belajar online tidak efektif karena susah sinyal, sering saya sebutkan. Jadi siswa yang tinggal di distrik jauh di pedalaman, kalau mencari sinyal ya Kransiki ini. Daripada kesini cuma cari sinyal, ya lebih baik sekalian masuk kelas. Makanya sekarang kelasnya diberi sekat-sekat. Terus kok kosong? Nah, dari pagi hujan deras sampai jam 10 siang. Kalau hujan deras, siswa di distrik-distrik yang jauh dari sekolah kesulitan transportasi. Semoga kedepannya pemerintah mendorong swasta agar membangun BTS telekomunikasi di sini dan membangun jalan sampai ke pelosok-pelosok. Kalau jalan sudah bagus, nanti kan ada trayek angkutan umum. Sementara angkutan umum di sini menggunakan Toyota Hilux dan Pajero Sport yang double gardan ya, bisanya jumlah penumpangnya sedikit, jadi jatuh di ongkosnya mahal. Kembali lagi ke operasi himpunan dalam mencari tersangka. Kemarin kita sudah dapat mengenali 11 ciri-ciri terduga pelaku, yaitu pertama, ada di antara kawan-kawan korban, kedua, pelaku lebih dari 2 orang atau kelompok, ketiga, seluruh pelaku atau sebagian pelaku kenal baik dengan korban, keempat, sering berada di sekitar korban, bisa di tempat kerja ataupun di tempat nongkrong, kelima, sama-sama positif amfetamin, keenam, orang-orang yang dikecewakan oleh keputusan korban atau yang punya motif untuk menghilangkan korban, ketujuh, sebagian pelaku atau kaki tangan pelaku tinggal di sekitar penemuan jenazah. Kedelapan, pelaku paham betul situasi sekitar penemuan jenazah. Kesembilan, pelaku berhasil menyesatkan penyidik. Jadi sebagian pelaku atau kaki tangan pelaku bisa jadi ada di antara para saksi yang sudah diperiksa. Kesepuluh, mereka cerdas karena memiliki kemampuan menyamarkan jejak dari awal. Kesebelas, di antara para pelaku atau kaki tangan pelaku memiliki hubungan emosional yang kuat. Nah, kita cari dari kelompok-kelompok tersebut kan. Dari 11 ciri ini, langkah kita selanjutnya adalah mencari dari orang-orang di sekitar korban, baik di tempat kerja, di tempat ditemukannya jenazah, dan dari sekitar TKP pembunuhan. TKP pembunuhan ini akan kita cari di video berikutnya. Siapa saja mereka? Pada saat penyidikan kemarin, polisi telah memeriksa 130 orang saksi. Nah, mereka inilah orang-orang pertama yang sebaiknya diperiksa ulang oleh para penyidik. Penyidik tinggal melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengelompokkan mereka dalam beberapa himpunan. Himpunan pertama adalah orang-orang yang memiliki motif, alasan kuat untuk menghilangkan nyawa korban. Himpunan kedua adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menghabisi korban. Bisa dilakukan sendiri atau dia membayar seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Himpunan ketiga adalah orang-orang yang sama-sama positif amfetamin seperti korban. Himpunan keempat adalah orang-orang yang memiliki gaya hidup beresiko tinggi terhadap terjangkitnya HIV, seperti yang ditakutkan oleh korban. Himpunan kelima adalah orang-orang yang tidak mempunyai alibi. Alibi yaitu keterangan yang menyatakan bahwa seseorang berada di tempat lain saat suatu peristiwa terjadi. Dari 130 orang yang sudah diperiksa penyidik, mari kita pilah-pilah. Siapa saja yang masuk ke himpunan orang-orang yang memiliki motif? Kita urut satu persatu. Misalnya ya, si S, si L, si D, si DW, si I, si E, si A, si B yang masuk dalam kelompok orang-orang yang memiliki motif. Si S bukan berarti suci ya, bisa juga Sumaryadi kan S.
Si L juga bukan berarti Lucy, kan bisa lupus atau lulu. Si D bukan berarti Dwi ya, saya tidak bilang begitu, kan bisa juga D ini Dudung atau Dona. Si E juga bukan berarti Elang kan, Elang kan nama burung. Jadi ini kita tulis inisialnya saja untuk menghindari undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik nantinya kalau kita sebutkan begitu. Begitu seterusnya dari himpunan pertama sampai himpunan kelima. Kita masukkan setiap orang yang sudah kita ketahui profilnya ke dalam himpunan-himpunan. Langkah selanjutnya adalah mencari tersangka dari para terduga tadi dengan suatu operasi himpunan yang dinamakan irisan, yaitu membuat himpunan baru yang anggotanya terdapat pada 2 himpunan atau lebih. Dengan operasi ini akan didapat pertama, orang yang punya motif dan punya kemampuan. Kedua, orang yang punya motif dan kemampuan serta positif amfetamin. Ketiga, orang yang punya motif, punya kemampuan, positif amfetamin, dan berperilaku hidup sebagai kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap HIV. Keempat, orang yang tidak punya motif, tapi punya kemampuan, positif amfetamin, berisiko tinggi terhadap HIV, dan tidak punya alibi. Atau himpunan lainnya, irisan dari himpunan yang telah kita susun tadi. Dan ini yang kelima, orang yang namanya terdapat dalam kelima himpunan tadi. Orang yang namanya terdapat dalam kelima himpunan tadi adalah tersangka utama kita. Orang-orang yang terdapat dalam 4 himpunan meskipun punya alibi kuat jadi tersangka. Mengapa punya alibi tapi tetap jadi tersangka? Ingat, mereka punya motif, punya kemampuan, positif amfetamin, dan berisiko tinggi terhadap HIV. Mereka bisa saja menyuruh orang yang tidak punya motif tadi yang di kelompok keempat. Orang yang terdapat pada 3 himpunan, karena ini kasus yang dilakukan berkelompok, maka patut disangka sebagai kaki tangan pelaku. Operasi ini bisa dilakukan bukan hanya pada kasus Yodi Prabowo saja, bisa pada kasus kehilangan pulpen di tempat kerja misalnya, atau kasus hilangnya coklat di dalam kulkas. Kan kita cari dan pisahkan profil para terduganya, siapa aja nih yang ada di kantor, siapa aja yang di rumah gitu kan. Kegiatan ini berhasil atau tidaknya tergantung dari para penyidik, karena tugas penegakan hukum ada di bapak-bapak polisi. Meskipun kita sudah punya tersangka, tetap ingat ada asas praduga tidak bersalah. Meskipun nanti sudah divonis di pengadilan, tetap kita tidak boleh membenci orangnya. Bencilah pada perbuatan jahatnya, sehingga kita tidak meniru perbuatan tersebut. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, kita bersabar. Kedua, kita sama-sama berdoa. Ketiga, kita berusaha. Banyak faktor luar yang dapat mempengaruhi tugas kepolisian dalam memecahkan suatu kasus. Bisa saja ada yang menyuap para penyidik atau tokoh yang menekan penyidik agar ini dianggap kasus bunuh diri sehingga tokoh tersebut dan pelakunya aman. Di sini juga ada integritas polisi yang dipertaruhkan. Karena kalau sudah begini, polisi bagaikan menghadapi buah si malakama kan. Polda Metro Jaya mau buka kembali, kemarin sudah rilis bunuh diri. Mau tetap ditutup, masyarakat ramai kan. Tugas kita sebagai pemirsa, sebagai keluarga almarhum, sebagai media yang mengawasi kinerja aparat kepolisian, mari kita melakukan upaya-upaya dalam mendukung dan membantu tugas bapak-bapak polisi dalam mengungkapkan kasus ini. Bukan kasus ini saja, namun kasus-kasus lainnya juga. Polisi mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Masyarakat juga berkewajiban mendukung dan membantu polisi.
Demikian, untuk selanjutnya kita akan mencari TKP sebenarnya di mana Yodi dihabisi nyawanya dengan melakukan operasi berpedoman pada ilmu di kemiliteran, di pecinta alam atau di pramuka. Namanya navigasi darat.